Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin share dengan satu judul, Cari Tuhan Kalau Mau Hidup. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Cari Tuhan kalau mau hidup. Bapak Ibu Saudara, banyak hal hari-hari ini ingin mematikan kita. Baik secara fisik ingin membunuh kita, COVID-19, maupun secara materi ingin membunuh kita dengan krisis keuangan, PHK pekerjaan, bisnis yang bangkrut. Secara pikiran ingin membunuh kita dengan ketakutan, dengan stres, dengan berbagai tekanan. Masa depan kita ingin dibunuh dengan ketidakpastian. Tapi saya ingin share, cari Tuhan kalau mau hidup. Ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Ini Amos 5 ayat 4 ya. Kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini firman Tuhan loh, sebab beginilah firman Tuhan. Betul, di perjanjian lama ayat ini ditujukan kepada orang Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, ini tidak hanya ditujukan pada orang Israel, tapi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Karena di Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Sekali lagi, aku datang supaya kamu punya hidup. Jadi Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup. Kemudian di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di perjanjian baru, Yesus adalah hidup itu sendiri. Jadi kalau kita cari Yesus, maka kita akan hidup. Karena Yesus sudah bilang, aku akan berhidup. Dan bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Kita lihat, saya ingin jelaskan 3 contoh saja di Alkitab. 3 tokoh Alkitab di mana ketika mereka mau menghadapi sesuatu yang sulit, mereka cari Tuhan. Pertama, Yakub. Bapak Ibu Saudara, Yakub 20 tahun lamanya dihantui dengan ketakutan karena mau dibunuh oleh Esau. Yakub lari meninggalkan papa mamanya dan abangnya Esau, meninggalkan tanah Kanaan, pergi ke Laban di daerah Mesopotamia karena dia takut dibunuh oleh Esau. Dan selama 20 tahun ternyata dia masih tetap takut untuk ketemu. Pada tahun yang ke-20 itu Tuhan bilang, Yakub, kamu kembali ke tanah Kanaan, karena itulah tanah perjanjian yang akan diberikan kepadanya. Tetapi ancaman pembunuhan dari Esau belum berlalu. Apa yang Yakub lakukan? Bapak Ibu Saudara lihat, dia sudah berhasil, dia sudah punya keluarga, dia punya anak-anak, dia punya banyak karyawan, banyak staf, dia punya banyak harta. Bahkan dia sudah atur strategi bagaimana cara harus ketemu dengan Esau. Dia kirim persembahan-persembahan dalam 3 kelompok. Tetapi ternyata itu tidak memberikan rasa tenang di dalam dia. Dia tahu bahwa itu tidak menjamin Esau tidak akan membunuh dia. Sehingga kemudian pada satu ketika di Kejadian 32, Yakub, Alkitab berkata, dia bergumul dengan Allah. Dia bergumul dengan Allah. Di situ kita kenal istilah pertama, ada istilah Peniel. Peniel artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Itu di dalam Kejadian 32 ayat 30.
Aku telah bergumul melawan Allah, berhadapan Allah, melihat Allah, tapi aku tertolong. Jadi pada malam itu dia bergulat ternyata melawan Allah sendiri. Jadi apa yang dia lakukan? Dia cari Tuhan pada malam itu. Dia minta bertemu dengan Tuhan pada malam itu. Dan apa yang terjadi saudara tahu? Singkat cerita, dia ketemu Esau, dia dapatkan kasih karunia dari Esau. Dari Tuhan tentunya, menjamah hati Esau. Sehingga kemudian niat Esau untuk membunuh dia tidak terjadi. Kenapa? Karena dia mau ketemu dengan Yakub. Nah, sama. Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami ketakutan, ancaman kematian, ambil keputusan untuk ketemu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Esther dan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Esther, dalam pemerintahan Ahasweros, mereka waktu itu ditawan oleh kerajaan Media Persia. Ada seorang yang namanya Haman, berniat jahat karena kemarahannya kepada Mordekai, sehingga kemudian dia berniat ingin membunuh Mordekai, dan tidak cukup Mordekai tapi satu bangsa, bangsa Yahudi, bangsanya Mordekai. Dia merencanakan jahat dan dia lobby Raja Ahasweros, dan Raja Ahasweros menyetujui dan mengeluarkan undang-undang itu untuk membunuh mereka. Tapi kemudian Mordekai bicara kepada Esther, ketemu dengan raja untuk bela orang Israel, orang Yahudi. Ada dua ancaman yang dihadapi. Pertama, Esther bilang kalau raja nggak pernah panggil, tidak boleh menghadap. Karena cuma dua kemungkinan, diterima atau mati. Juga yang kedua, ancaman terhadap orang Yahudi mau dibunuh. Apa yang dilakukan Esther? Esther bilang, suruh semua orang Yahudi di kota Susan untuk berpuasa. Mereka ambil keputusan cari Tuhan. Dan singkat cerita, raja berkenan menerima Ratu Esther. Bahkan bukan cuma sekali, 2 kali dia bikin perjamuan. Dan pada perjamuan kedua dia menyampaikan niatnya tentang orang Yahudi yang mau dibunuh. Dan raja membuat keputusan dibatalkan semua itu. Sebaliknya, Haman dengan bangsanya Agag, mereka dibunuh, mereka dibinasakan. Kenapa bisa terjadi? Karena Esther dan semua orang Yahudi ada di kota Susan, mereka ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang ketiga adalah Raja Hizkia. Di dalam pemerintahan Raja Hizkia, Alkitab mencatat di dalam Yesaya 38, kita lihat Yesaya 37, bukan 38, Yesaya 37. Di situ Sanherib dengan kerajaannya datang untuk menyerang Yerusalem, Israel. Yerusalem itu sudah dikepung. Tapi kemudian ayat 1 kita lihat Yesaya 37 ayat 1, Yesaya 37 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke dalam rumah Tuhan. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kita lihat selanjutnya ayat 15, 16, 17. Itu Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Hizkia mengambil keputusan mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membebaskan kerajaan Yehuda dari serangan kerajaan yang dipimpin oleh
Sanherib. Kemudian satu kisah lagi, Yesaya 38. Raja Hizkia sendiri, Yesaya 38 di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata padanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tuhan loh yang vonis, Tuhan yang vonis. Ini bukan serangan dari musuh, Tuhan yang putuskan. Kalau dia sakit, Tuhan bilang kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini Tuhan yang bilang loh. Tapi kita lihat ayat 2, apa yang dilakukan Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Waktu dia ambil keputusan cari Tuhan, dia dapatkan kehidupan. Yakub dapatkan kehidupan. Esther dan orang Yehuda dapat kehidupan. Hizkia dengan kerajaannya Yehuda dapat kehidupan, bahkan Hizkia sendiri disembuhkan dari sakitnya, diperpanjang 15 tahun. Matius 11 ayat 28. Ini ajakan Yesus sendiri dalam perjanjian baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata marilah kepadaku berarti ajakan datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Waktu kita ambil keputusan, kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Apa yang sedang mati dalam hidup kita? Apakah hubungan suami istri, hubungan orang tua anak sedang mati? Apakah keuangan kita sedang mati? Apakah bisnis kita sedang dalam ancaman? Atau mungkin dalam kesehatan kita sedang tidak baik? Ambil keputusan cari Tuhan. Atau mungkin masa depan kita gak pasti. Ambil keputusan cari Tuhan. Cari Tuhan kalau mau hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.